orang umum yang nggak nonton filmnya juga tetap suka sama lagunya, walaupun itu nggak selalu berhasil, tapi upaya itu yang paling sulit saya lakukan itu. Dan rekamannya di rumah Teh Meli, ini terlama aku biasanya mungkin 4 jam 5 jam, ini 8 jam 9 seharian deh, berbelas-belas jam. Ya halo, terima kasih pertanyaannya. Jadi satu hal yang mesti diingat, mungkin komposer lain beda sama saya, tapi kalau saya biasanya berpikir bahwa dalam satu buah karya seni, mau itu isinya tentang religius muslim ataupun non muslim, tapi seni itu sepatutnya bisa dinikmati oleh semua tanpa terkecuali. Makanya kalau menyimak lagu-lagu soundtrack saya yang ada di film-film religi, sebetulnya liriknya tidak terlalu berat, condong ke satu keyakinan, karena saya pengennya ini bisa dinikmati oleh siapapun juga. Begitupun dengan lagu ini. Jadi saat saya membaca skenarionya, saya berusaha mencari kalimat atau lirik yang tepat. Kalau saya bilang haram nanti terlalu condong ke satu keyakinan gitu. Tapi kalau tabu itu bisa buat semua. Bahkan kalau ini filmnya lagunya bisa berdiri sendiri pun, ini masih bisa untuk point of view yang berbeda. Misalnya cewek ini pacaran sama suami orang apa gitu, jadi masih bisa kemana-mana. Jadi nggak harus selalu terikat dengan filmnya. Saya maunya selalu begitupun juga dengan filmnya. Nah, memang kendala yang paling sulit dalam membuat soundtrack adalah bahwa ini kita dedicated 100% untuk film. Jadi kadang mungkin banyak pihak yang menganggap seketika menyanyikan lagu soundtrack atau bikin soundtrack itu akan menjadi mencetak hits yang besar gitu. Saya sebenarnya setiap bikin soundtrack saya menyampingkan hal itu gitu. Karena yang paling penting dalam prinsip saya ketika saya terlibat dalam satu buah karya film ini karya seni yang menurut saya paling besar sejarahnya ya. Nanti ya kita kayak tahulah badai pasti berlalu atau apa gitu, setelah 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun itu akan menjadi satu karya yang klasik dan nggak menutup kemungkinan untuk didaur ulang dan lain sebagainya. Dan saya senang terlibat di dalam sebuah karya seni yang besar, walaupun mungkin cuma di soundtrack aja. Jadi yang itu tadi saya mesti mencari jalan tengah bagaimana caranya tetap berdedikasi terhadap skenario, tapi juga orang umum yang nggak nonton filmnya juga tetap suka sama lagunya, walaupun itu nggak selalu berhasil, tapi upaya itu yang paling sulit saya lakukan itu. Terima kasih. Oke, mungkin Jody bisa menambahkan ya, silakan. Aku nambahin. Iya, mengenai bagaimana tadi saya sudah dengar sanjungan dari Teteh Meli bahwa Anda satu-satunya yang dipilih karena Anda yang bisa menjiwai. Jody ini bisa menjiwai. Saya pengen tahu dulu, usia Jody berapa ya? Aku 25. Oh, 25. Saya kira belum punya KTP, maaf. Karena badan mungkin. Ya, silakan. Oh iya. Sebenarnya aku pernah ngalamin lirik lagu ini sih. Aku pernah pacaran hampir 5 tahun, beda iman, sempet hampir mualaf. Rajin sekali aku puasa, sholat, tarawih, dan lain-lain gitu loh. Tapi nggak tahu Teh Meli kenapa bisa punya feeling aku pernah pacaran beda agama gitu. Kok tahu? Nggak tahu ya. Maksudnya kok bisa tahu gitu kan. Jadi ya pertama kali aku dikasih lagu ini langsung buset dah, Teh Meli emang udah gak ada duanya sih menurut aku ya. Ini saling puji memuji ya Teh. Yeah. Tolong traktir balik ya Teh. Ya begitulah. Dan prosesnya ini rekaman terlama aku selama aku rekaman nyanyi. Itu sangat susah bangun feel-nya dan segala macam. Dan rekamannya di rumah Teh Meli. Ini terlama aku biasanya mungkin 4 jam 5 jam, ini 8 jam 9 seharian deh, berbelas-belas jam gitu, demi film ini biar jadinya mantep. Amin. Mantap ya.